Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang bisa menonton video saya dan juga Bapak Kholis Firmansyah SAI MSI selaku dosen pengampu. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tinju menurut hukum Islam. Perkenalkan, saya Amar Faras Murtado. Ini kuliah sambil mencari kerja, jodoh akan nyusul. Selanjutnya langsung saja ke contoh kasus. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus tentang kasus tinju di Indonesia yang viral ya akhir-akhir ini, yaitu kasus tinju artis yang sebagai dendam dia mampu menjadikan tinju sebagai ajang untuk meredakan dendamnya. Ini saya tampilkan ya, kode QR. Nah, teman-teman bisa lihat kasus-kasusnya, deskripsinya di kode QR tersebut. Selanjutnya yaitu terkait materi. Yang pertama yaitu ada tinju. Pengertian ya. Tinju merupakan cabang olahraga yang banyak ditonton oleh lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat awam sampai masyarakat tinggi ataupun pejabat. Nah, pada pertandingan tinju apalagi internasional untuk merebutkan gelar resmi WBA atau WBC, pertandingan ini mampu menghentikan aktivitas baik aktivitas masyarakat maupun pemerintah. Misalnya jika yang bertanding Joe Louis, Muhammad Ali, atau Mike Tyson yang dapat merobohkan si benar dalam waktu 93 detik. Pertandingan tinju itu bukan hanya suatu atraksi yang sangat menarik bagi banyak orang yang ingin menyaksikan pertarungan seru dengan berbagai teknik tinju yang tinggi, kelincahan gerakan, kecepatan, dan kedahsyatan pukulan, serta kekuatan fisik dan mental. Melainkan di kalangan remaja ini karena melihat hasilnya sangat menggiurkan hati, berupa kekayaan yang luar biasa dan kemasyhuran namanya sejagat. Nah, misalnya ini dari gambar itu ada Elias Pucal yang tidak tamat SD, namun dalam satu pertarungan mempertahankan gelarnya melawan Juan Polo, ia mendapatkan bayaran sekitar 135 juta rupiah. Itu banyak ya teman-teman. Kalah ataupun menang, dan Mike Tyson menerima 20 juta dolar dalam waktu hanya 90 detik merobohkan Michael Spink. Kemudian ia mendapatkan bayaran 4 juta dolar baru-baru ini dapat meng-KO Carl William dalam tempo 93 detik. Hebatnya lagi, yang kalah itu masih mendapatkan bayaran 1,3 juta dolar. Inilah keanehan tinju. Bertanding hanya tidak sampai 3 menit ya teman-teman, itu bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa banyaknya. Nah, namun di samping kemasyhuran dan keharuman namanya, penghasilan tinju itu sangat besar, sangat fantastis. Maka perlu disadari, tinju itu diakui oleh siapapun yang berpikiran sehat, termasuk olahraga yang mengandung risiko yang sangat tinggi. Sebab pukulan-pukulan para petinju itu sangat dahsyat, sehingga apabila mengenai tubuh yang sangat rawan seperti kepala dan muka bisa berakibat fatal ataupun buruk. Nah teman-teman, melihat risiko akibat pukulan tinju demikian hebatnya, maka dari kedokteran ada yang pro dan ada pula yang kontra terhadap tinju. Dan pihak yang kontra menyarankan agar tinju itu dilarang. Selanjutnya, bagaimana tinju menurut Islam? Masalah tinju adalah termasuk masalah ijtihadiyah karena tindakan nas yang sharih atau penjelasan konkret dari Al-Quran dan Sunnah mengenai hukumnya. Menurut penulis, terutama tinju profesional dilarang oleh Islam berdasarkan dalil-dalil syar'i, antara lain yang pertama ada dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulku biaydikum ila tahluka. Artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Nah teman-teman, ayat ini mengingatkan manusia agar tidak gegabah berbuat sesuatu yang bisa berakibat fatal bagi dirinya. Padahal tinju itu bisa membawa maut, kelumpuhan, patah tulang, dan penderitaan lainnya yang luar biasa seperti Parkinson. Nah teman-teman, yang kedua ada surat Al-Baqarah ayat 30, surat At-Tin ayat 4, dan Al-Isra ayat 7. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk Tuhan yang tertinggi di antara semua makhluk Tuhan lainnya. Sampailah ia dimuliakan oleh Tuhan sendiri, diangkat sebagai khalifah di bumi, dan dihormati oleh para malaikat. Karena itu, seyogyanya manusia menjaga martabatnya sebagai makhluk yang terhormat, tidak rela merendahkan dirinya seperti hewan yang mau diadu dengan bayaran agar mau saling membantai lewat pertarungan tersebut. Nah ini yang ketiga, ada hadis Nabi riwayat beberapa ahli hadis yang kenamaan antara lain Malik dan Ibnu Majah. Hadisnya yang berbunyi la darara wala dirara, artinya tidak boleh membuat mudarat pada dirinya dan tidak boleh membuat mudarat pada orang lain. Nah, dalam pertandingan tinju, pasti satu sama lain berusaha sekuat tenaga memakai cara ataupun bisa memakai cara yang kurang, dan biasanya petinju yang menang atau yang kalah pun mengalami cedera atau luka baik yang akut ataupun yang kronis. Akan tetapi, apabila terjadi kematian petinju di ring atau setelah sampai di rumah sakit akibat pukulan tinju lawannya, maka bisa jadi kasus tinju yang mematikan ini termasuk perbuatan yang diancam oleh Nabi sebagai sabdanya yang artinya, apabila orang Islam berduel dengan kedua pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Kemudian aku, perawi hadis bernama Abu Bakar, bertanya, hai utusan Allah, itu pembunuhnya. Maklum masuk neraka karena pembunuhannya. Maka bagaimanakah si terbunuh masuk neraka? Jawab Nabi, sesungguhnya dia sangat berkeinginan pula membunuh temannya. Demikian pula dalam pertarungan tinju, satu sama lain tentu bertekad bulat untuk mengalahkan lawannya dengan konsekuensi to be or not to be atau to kill or to be killed akibat emosi atau rayuan setan. Nah teman-teman, yang keempat ini ada kaidah hukum Islam yang berbunyi darul mafasid muqaddamu ala jalbir masalih, artinya menghindari kerusakan atau resiko itu didahulukan atas menarik kemaslahatan. Teman-teman, tinju memang termasuk olahraga yang ada unsur positifnya seperti olahraga lainnya. Akan tetapi madorotnya itu jauh lebih besar daripada manfaat, tidak seperti cabang bela diri lainnya. Nah, sebab sasaran utama tinju adalah kepala, tempat otak manusia, di mana berfungsi atau tidaknya otak manusia dijadikan kriteria hidup matinya seseorang. Sebagaimana rumusan Kongres Ikatan Dokter pada tahun 1985 yang menghendaki rumusan PP nomor 18 tahun 1981 tentang kriteria mati yang ditandai dengan berhenti denyut jantung dan pernapasan. Teman-teman, selanjutnya yang kelima ada hadis Nabi dalam kitab Al-Majazat An-Nabiyah oleh Syarif Ridho yang berbunyi man kasaba malan min nahawisya anfaqahu finahabira, artinya barang siapa mendapat harta benda dengan cara tidak wajar, tercela dan tidak halal, maka ia memakainya untuk hal-hal yang terlarang dan tidak bermanfaat sama sekali baginya. Pantas dipersoalkan apakah Carl Williams yang di KO dalam waktu hanya 93 detik wajar menerima bayaran sebanyak 1,3 juta dolar dan Nick Tyson menerima 4 juta dolar untuk kerja yang hanya 1,5 menit lebih sedikit
suatu bayaran yang tidak ada tandingannya melebihi gaji presidennya sendiri di Amerika Serikat. Untuk apa hasil sebanyak itu? Untuk maksiat sesuai dengan sabda Nabi itu. Yang terakhir, last but not least, alasan Islam melarang tinju terutama yang profesional. Kenapa? Karena bisa menjadi sarana perjudian yang sudah tentu mempunyai dampak yang sangat negatif bagi para pecandu judi khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan Islam melarang dengan tegas perjudian dalam segala bentuknya sebagaimana tersebut dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Karena perjudian dapat menyebabkan orang lalai pada kewajiban-kewajiban, terutama kewajiban ibadahnya, dan bisa menimbulkan permusuhan, kebencian, dan kerawanan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik itu sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, politik, keamanan, dan sebagainya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Teman-teman bisa juga mencari contoh materi tentang tinju ini di sumber-sumber lain supaya lebih lengkap lagi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.